Nah, ada 9 box, di dalamnya ada tema-temanya. Nanti silahkan dipilih, di dalamnya akan ada box-box pilihan Mas Taufik nomor berapa yang nanti akan dipilih. Langsung saja, segmen pertama kali ini, nomor berapa yang dipilih untuk box pertanyaannya? 2. Box nomor 2, kita buka. Di dalamnya ada, pindah panggung, tepuk tangan dong. Bicara soal pindah panggung, langsung saja saya pengen menyerahkan yang pertama kepada Mas Aris Fadila sebagai jurnalis sport senior yang mengamati perjalanan atlet-atlet Indonesia dari dulu sampai sekarang. Melihat sosok Taufik Hidayat seperti apa Mas Aris? Oke, makasih. Mas Wamen, saya manggilnya Mas Wamen. Sekarang udah Mas Wamen ya? Saya ingat waktu saya jadi reporter tahun 2002, ya 2002. Waktu itu rame Taufik Hidayat akan pindah ke Singapura. Pindah ke? Singapura. Oh iya. Ya kan? Sudah. Wah, ramenya di 2002, tapi kan kemudian pindahnya di tahun berapa ya? Waktu itu Mas Wamen agak menghindari lah, ya kan? Tapi saya dapat wawancara di sebuah bengkel di Tanah Abang. Di situ saya bisa memahami ternyata ada yang nggak pas untuk seorang Taufik Hidayat ketika bagaimana seorang atlet itu dihargai, penghargaan terhadap seorang atlet. Bisa macam-macam penghargaan, itu materi segala macam. Saat itu saya, ternyata ada benarnya juga Taufik Hidayat saat itu gitu loh. Nah sekarang kan Mas Wamen jadi pengambil keputusan. Nah bagaimana, apa yang akan dilakukan supaya apa yang dirasakan waktu itu, atlet itu butuh kepastian, butuh juga materi gitu loh. Umur atlet itu kan pendek ya, kita tahu ya. Nah bagaimana dia butuh kepastian, pendapatan lah kita, kalau kita mau bilang, sehingga nanti masa depannya tuh tidak sia-sia gitu. Sampai sekarang pun pasti ada peribahasa yang atlet itu nggak ada masa depannya kan. Tapi setelah dengan perjalanan, dulu kan memang ada polemik lah. Sampai saya mau keluar itu kan masalah pribadi saya dulu dengan PBSI lah. Itu. Nah untuk kedepannya dengan berjalan apa semua, karena saya ngeliat kan memang dari dulu yang ada di atas itu yang berhasil. Gimana yang nggak berhasil kan. Tapi semua itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Misalkan sekarang kan kayak dari pemerintah itu udah beberapa tahun kemarin itu kan sudah lumayan lah. Lumayan memang menjenjang ke lebih baik lagi. Contoh misalkan kayak kalau misalkan dari materi kan bonus dari pemerintah kan lebih besar. Beda dengan pas zaman saya. Tapi saya tetap bersyukur. Nah kuncinya juga satu, apapun itu untuk atlet itu kan harus berprestasi. Juara itu cuma satu. Pemain tunggal misalnya ada 10 juara cuma 1. Nggak ada yang tahu kan yang 9 kemana itu. Jadi semua itu balik lagi ke diri kita. Kalau untuk masa depannya ya buktinya saya ada beberapa atlet lain juga bisa juga. Kalaupun misalkan gini, nanti ending di ujungnya misalkan ada yang namanya uang pensiun lah. Itu kan yang orang bilang selalu kok nggak ada uang pensiunnya. Mudah-mudahan ke depannya ini kan olahraga ini jadi salah satu prioritas negara ini juga. Nah, dengan sekarang saya ada di situ, kita lagi mengkaji, menggodok dengan berbagai prioritas. Mungkin kan kalau olahraga itu kan ada Olimpik, Asian Games, ada apa. Gimana sih untuk kedepannya? Toh kalau kita kasih uang sekarang langsung segini, lama-lama juga akan habis. Kalau si anaknya ini, si atletnya ini nggak bisa manfaatin ini. Jadi mungkin nanti ke depannya itu kalau memang ini kita lagi kaji, lagi godok biar tepat sasaran dan nggak menyalahgunakan. Karena kan memang pemerintah ini ada aturannya juga. Kita kasih opsi A, B, C. Tanya atletnya mau yang mana nih? Kalau yang saya tangkap berarti memang sudah ada kepedulian lebih lagi untuk memberikan apresiasi yang proporsional untuk atlet-atlet kita ya di era sekarang ini ya Mas ya? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.